Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kinanti Amerini Setiawan, NIM 711118112. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal sedikit ngejelasin tentang language production. Penasaran gak sih? Yuk kita simak penjelasannya. Nah teman-teman, jadi di awal ini aku bakal ngejelasin dulu sedikit. Jadi menurut Bock and Gunsi tahun 1998, orang yang berpendidikan perguruan tinggi memiliki kosakata berbicara setidaknya 75.000 kosakata. Wow, kebayang nggak? Banyak banget tuh, 1.000 aja udah banyak, apalagi 75.000, bener kan? Terus lagi, kadang ada hal yang kita tidak sadari saat kita berbicara. Ada gerakan motorik saat kita sedang berbicara di depan kelas atau sedang presentasi atau di depan banyak orang. Nah, kadang-kadang lengan kita, tangan kita atau jari kita tuh bergerak untuk menunjukkan sesuatu atau mengingat sesuatu apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka gitu. Nah, teman-teman, jadi di sini aku bakal ngejelasin producing a sentences, yaitu tahapan membuat kalimat. Pernah kebayang gak sih sama kalian bagaimana kalimat yang kita ucapkan itu tiba-tiba keluar? Apakah dengan buka mulut aja langsung keluar? Nggak gitu ya. Jadi ternyata ada 4 tahap untuk membuat kalimat tuh. Yang pertama itu adalah merencanakan inti atau makna dari kalimat yang berhubungan dengan top down. Oke, buat yang belum ngerti, top down sendiri itu adalah pengetahuan yang kita miliki. Terus yang kedua ada menyusun kalimat tanpa memilih kalimat yang tepat. Jadi contohnya kayak masih rancangan kasarnya gitu. Sebelum kita ngomong tuh ada rancangan kasarnya dulu. Untuk yang tahap ketiga ada memilih kalimat secara spesifik agar dimengerti. Jadi di tahap ketiga ini kita mulai ngekoreksi lagi. Oh, kalimat apa, kata-kata apa sih yang cocok buat kalimat ini biar orang tuh mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Dan tahap terakhir, tahap keempat adalah mengucapkan kalimat apa yang telah kita pikirkan. Oke, untuk selanjutnya aku bakal ngebahas tentang the social context of speech. Jadi konteks sosial pembicaraan. Jadi ketika kita berbicara itu, kita perlu merencanakan konten bahasa kita. Kita juga perlu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dari pembicaraan. Ada beberapa penyesuaian. Yang pertama itu ada pragmatis. Nah, di pragmatis ini berfokus pada bagaimana pembicara atau kita berhasil mengkomunikasikan pesan terhadap pendengar. Tuh. Terus yang kedua ada common ground. Nah, common ground di sini tuh contohnya pembicara tuh harus bisa memastikan si pendengar itu mereka memperhatikannya. Dan pembicara harus menghindari pernyataan yang ambigu, juga mengklarifikasi kesalahpahaman jika pendengar mereka itu terlihat bingung. Kemudian lagi ada lexical entrainment. Nah, contoh lexical entrainment ini contohnya dokter. Dokter tuh pasti akan menyesuaikan percakapan mereka dengan pasiennya. Jadi disesuaikan nih. Oh, misalkan ini pasiennya maaf ya, berpendidikan tinggi, atau misalkan pasiennya dari kampung. Kan nggak semua orang ngerti dengan istilah-istilah Latin atau istilah kedokteran kan. Jadi sang dokter ini tuh harus bisa fleksibel dalam percakapan. Oke, selanjutnya ada directives dan indirect request. Jadi kalau directive ini kayak suatu arahan gitu, kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, mungkinkah Anda meminjamkan laptop Anda beberapa jam kepada saya? Hal itu bakal lebih sopan dibandingkan dengan
bolehkah saya meminjam laptop Anda? Atau misalkan, bolehkah saya meminjam laptop Anda sekarang? Nah, itu tuh itu nggak sopan ya sebenarnya. Terus ada indirect request. Indirect request ini berarti tidak secara langsung kan. Contohnya, kalau misalkan ada siswa yang ketawa-ketawa di kelas dan gurunya sedang menjelaskan, itu biasanya gurunya bilang, apa yang kalian ketawain gitu kan. Sebenarnya guru ini tuh gak pingin tahu apa sih yang mereka ketawakan, tapi guru itu tuh pingin siswa itu diam gitu. Oke, segitu aja penjelasan dari aku tentang language production. Untuk kekurangannya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih telah menonton videoku.